Novel 9 Matahari, Bab 57, Membunuh Qiu Zuan. Sangat buruk. Saat ini, tekanan energi yang diterima oleh Qiu Zuan menakut-nakuti semua orang di sekitarnya, membuat mereka semua menjauh. Dalam jarak 10 meter, aura yang kuat seperti aliran air melonjak, mendidih, dan bergemuruh. Dalam jarak 100 meter, pasir dan bebatuan bertaburan dan angin bertiup dengan kencang. Kamu, Yun Fei, sekarang biarkan aku melihat bagaimana kamu melawan aku. Qiu Zuan mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan niat membunuh dan dia tersenyum sinis. Suaranya terdengar serak dan sedikit aneh. Suara itu jatuh dan meledak. Jejak besar dari telapak tangan dengan lebar sekitar 1 mu menuju Yun Fei. Ini adalah Evil Palmian Fang, tetapi kekuatannya setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Yun Fei menghadapinya dengan pukulan, ledakan. Kekuatan yang luar biasa dari telapak tangan membuat Yun Fei terbang puluhan meter. Sebelum akhirnya mendarat di tanah. Fear. Itu menguasai. Wei Tianpeng dan 7 tetua keluarga Yi semuanya terkejut. Haha. Tenang. Bagaimana rasanya? Anda bisa mendorong saya sejauh ini? Anda memang jenius muda yang langka, namun terlalu banyak mudah rusak. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius di dunia. Yang benar-benar kurang adalah orang jenius yang bisa tumbuh dewasa. Dan Yun Fei, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa. Hari ini, kamu harus mati dan keluarga Yi harus dihancurkan. Qiu Zuan tertawa terbahak-bahak dan suaranya bergetar bermil-mil jauhnya. Yun Fei sudah selesai. Orang-orang di sekitar diam-diam berpikir, haha. Yun Fei, sekarang kamu tahu betapa kuatnya pemimpin itu. Qin Ziong, Shi Tianyuan, Luo Yongxiao, dan penguasa kota tertawa terbahak-bahak. Baru saja, Yun Fei dan Qiu Zuan bertarung tanpa henti yang membuat mereka berada di bawah tekanan besar. Karena begitu Yun Fei menang, itu berarti 3 keluarga besar dan istana tuan kota akan berada dalam masalah besar. Sekarang, melihat bahwa Qiu Zuan berada di atas angin, mereka tidak dapat menahan perasaan lega. Pil kekerasan hanya membawa kamu ke dunia lain yang sama, tidak ada yang patut ditunjukkan. Tiba-tiba, Yun Fei bangkit dari tanah, sudut bibirnya berlumuran darah, tetapi wajahnya penuh dengan cibiran dan sedikit penghinaan. Yun Fei sekilas mengetahui bahwa obat yang diambil oleh Qiu Zuan adalah pil kekerasan, ramuan jahat yang dirancang untuk membunuh potensi, dan sementara meningkatkan kekuatan tempur. Meski kamu meminum pil kekerasan, aku masih bisa membunuhmu, teriak Yun Fei. Gas aneh berwarna merah darah keluar dari setiap pori di tubuh Yun Fei. Ini adalah esensi dan darah asli Yun Fei yang diekstraksi dengan metode khusus. Qi dan darah Yun Fei sangat kuat dan sekitar 10 meter sekitar Yun Fei tertutup oleh kabut darah yang terlalu tebal untuk larut. Bau darah menyengat memenuhi ruangan dan disertai dengan keganasan yang mengerikan. Ini adalah salah satu dari 3 bela diri yang Yun Fei baru saja pelajari. Asal dan hancurkan dava darah. Ini adalah teknik rahasia tabu yang sangat mengerikan yang Yun Fei dapatkan dari seorang senior klan darah. Klan darah adalah ras yang sangat kuat dan senior klan darah memiliki dendam terhadap Yun Fei, hampir memukulnya sampai mati. Namun, setelah membayar harta banyak, Yun Fei bisa selamat. Dalam kesepakatan itu, teknik asal dan hancurkan darah ini diberikan sekarang. Mari kita lihat apakah itu pil rampanya atau teknik rahasia saya, kata Yun Fei saat dia menatap Qiu Zuan dengan senyum aneh. Saat ini, seluruh tubuh Yun Fei tertutup oleh lapisan kabut merah darah yang tebal dan aura jahatnya melonjak ke langit, sangat mengerikan. Pergilah ke neraka, seru Qiu Zuan saat dia menendang voli ke arah Yun Fei dengan kaki dan membuka tangan kanannya secara horizontal, bergemuruh ke segala arah. Angin jahat bertiup dan roh-roh jahat berteriak. Telapak tangannya tiba-tiba menghasilkan semacam api hitam dingin
yang dimuntahkan dengan kekuatan telapak tangan, mengancam akan membakar segalanya. Ini Yinhu. Saya melihat di mana api hitam lewat, bahkan udara pun terbakar. Ledakan. Yi Yunfei mengepalkan tinjunya dan meledak. Cetakan kepalan berwarna merah darah terus membesar, membentuk badai berwarna merah darah yang mengerikan. Bang bang bang. Udara di depan terus meledak dari pukulan-pukulan, kemudian tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu selama sekitar 1 detik. Boh! Seluruh tubuh Qiu Zuan dalam jubah hitam hancur berkeping-keping dalam sekejap, terbang ke seluruh langit. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan kemudian tulang-tulang di sekujur tubuhnya meledak seperti petasan. Dengan plop, ia jatuh, lemas, seperti genangan daging. Pukulan Yunfei menghancurkan semua tulang dan meridian di tubuh Qiu Zuan. Qiu Zuan jatuh ke tanah, memiringkan kepalanya dan mati kehabisan napas. Seorang master surga begitu saja dibunuh oleh Yunfei. Metode mematikan untuk menghancurkan esensi dan darah asli adalah rahasia warisan dari klan darah dan terkenal di 3000 dunia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pil pelarian biasa? Qiu Zuan yang sudah meminum violent pill rentan di depan Ye Yunfei. Tidak, Kapten sudah mati. Mengerikan! Teriak anggota kelompok tentara bayaran Yinfeng yang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah, hanya membenci orang tua mereka karena kehilangan beberapa kaki. Kami juga mundur. Qin Xiong, Se Tianyuan, Lu Yongxiao, dan penguasa kota semuanya merasa takut dan dengan teriakan keras, mereka berbalik dan melarikan diri. Bahkan setelah Qiu Zuan dibunuh, mereka tidak bisa menjadi lawan Ye Yunfei jika mereka tetap berdiri di sana, membunuh. Ye Yunfei menunjukkan keterampilannya, seperti bintang jatuh mengejar bulan. Dia mengejar Qin Xiong pertama kali. Dalam beberapa langkah, dia sudah mengejar Qin Xiong. Di sekitar Ye Yunfei, kabut merah darah yang tebal menyelimuti sekeliling pedang panjang di tangannya menyinari seperti kilat. Kai. Z. Kai. Ribuan cahaya pedang yang menyilaukan melesat ke langit. Memotong kepala Qin Xiong. Ye Yunfei, lepaskan aku. Qin Xiong merasakan pedang yang mematikan datang dari belakang dan dia terkejut. Namun, alasan mengapa keluarga Yi diburu dan menjadi target di mana-mana adalah karena Qin Xiong. Bagaimana mungkin Ye Yunfei membiarkannya bebas? Saat berikutnya, Qin Xiong diselimuti cahaya pedang yang menyilaukan. "Pah!" Qin Xiong berteriak keras. Lalu, cahaya pedang di seluruh langit menghilang. Ada luka darah di seluruh tubuh Qin Xiong. Darah terus mengalir, otot tangannya, betis belakang, dan semua meridiannya terputus. Benar-benar menjadi orang yang tak berdaya. Qin Xiong hanya kekuatan terakhir dunia dan dia sama sekali bukan lawan Yunfei. Tidak. Pada saat ini, wajah Qin Xiong pucat, matanya penuh keputusasaan, dan semua ambisinya lenyap saat ini. "Ayah, hidupnya ada di tanganmu." Ye Yunfei berteriak. Kemudian, dengan sedikit berjalan cepat, dia berbalik dan mengejar Shi Tianyuan, membunuh. Ikuti Master Ye Yunfei untuk membunuh musuh bersama. Suasana di keluarga Yi saat ini sangat tegang. Dalam beberapa hari terakhir, anggota keluarga Yi telah menjadi sasaran dan ditekan di mana-mana di kota Yuanyue, membuat mereka sangat lelah. Saat ini adalah saat untuk melepaskan semua amarah dan frustrasi mereka, membunuh. Setiap anggota keluarga Yi merasa lebih bahagia daripada sebelumnya saat mereka bergegas untuk mengejar dan membunuh musuh yang melarikan diri. Pada saat ini, 3 keluarga besar, kediaman tuan kota, dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Yinfeng semuanya takut pada Yunfei, sehingga mereka tak berani berperang. Setelah banyak pertempuran, keluarga Ye akhirnya menang besar. "Che Tianyuan, kamu orang tua, kemana kamu akan melarikan diri?" Pada saat ini, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya dengan gigih setelah image berkedip berulang kali. Darah dan habis darah. Dia mengejar laki-laki dan kuda dari keluarga Shi. "Kamu Yunfei,
Kamu bajingan kecil, kamu harus mati. Xie Tianyuan mengambil pasukan keluarga Xi dan melarikan diri dengan putus asa menuju rumah Xi, mengom dengan marah. Suara itu jatuh. Ah! Kepalanya tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan dan dia menjerit. Tubuhnya juga gemetaran, seperti sedang mabuk. Dia terkena jarum pemakan dewa Ye Yunfei. Memanggil. Gerakan Ye Yunfei begitu cepat hingga dia berhasil menyusul Xie Tianyuan dalam sekejap. Orang tua, pergilah ke neraka, sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera Ye Yunfei menebas dengan pedang, tertawa. Cahaya pedang yang menyilaukan, memancarkan seperti tanduk antelop, tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Engah! Cahaya pedang memotong leher Xie Tianyuan secara merata. Kepala Xie Tianyuan langsung memerah dengan darah dari lehernya dan terlempar ke atas. Ah! Ye Yunfei, kamu benar-benar membunuh ayahku, kamu pantas mati. Xi Xiaodi kebetulan berbalik dan ketika dia melihat adegan ini, dia berteriak dengan nyaring. Jika keluarga kita kalah hari ini, kamu akan memperlakukan keluarga kita dengan cara yang sama. Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. Suara itu jatuh, pedang panjang di tangan Ye Yunfei menebas lagi, langsung membunuh lebih dari selusin anggota keluarga Xi dengan satu gerakan. Daging dan darah terbang melintasi langit. Tuan Yunfei, tolong maafkan saya. Orang-orang dari keluarga Xi yang tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei tiba-tiba berlutut di area yang luas, bersujud di tanah, gemetar. Namun, Ye Yunfei tidak lembut di tangannya dan tanpa ampun memotong pedang panjang di tangannya. Satu demi satu, kepala berdarah terlempar terbang. Masih kalimat yang sama, jika keluarga Ye dikalahkan hari ini, anggota keluarga Ye pasti akan dibantai tanpa ampun. Oleh karena itu, Yunfei tidak akan menunjukkan belas kasihan. Novel 9 Matahari, Bab 58. Xi Xiaoji dan Xi Xiaodi juga dipenggal oleh Ye Yunfei. Mengapa? Kenapa ini? Sebelum Xi Xiaodi meninggal, dia akhirnya merasakan penyesalan yang mendalam. Awalnya, dia adalah tunangan Ye Yunfei. Kebangkitan Ye Yunfei hari ini seharusnya membawa kemuliaan dan kebanggaannya yang tak terbatas. Tapi, sekarang yang dibawa kepadanya hanyalah kematian. Tidak. Inilah yang dikatakan Xi Xiaodi, kalimat terakhir. Kemudian, kepalanya terbang dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Lu Yongxiao mati. Pada saat ini, penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga, dan 3 penatua keluarga Ye menyusul Lu Yongxiao dan mulai berkelahi. Lu Yongxiao hanya berada di tahap tengah alam, jadi tidak ada lawan. Setelah beberapa trik, dia mulai memohon belas kasihan. Engah! Tetua Agung menusuk jantung Lu Yongxiao dengan pedang dan darah berceceran dengan liar. 3 keluarga besar ini sudah berakhir. Mulai sekarang, hanya ada 1 keluarga besar yang tersisa di kota Yuanyu, dan itu adalah keluarga Ye. Kerumunan penonton di kejauhan mengeluarkan seruan. Qin Xiong terluka parah. Tianyuan dan Lu Yongxiao tewas. Tak satu pun dari ketiga kepala keluarga besar selamat. Segera di depan gerbang rumah Ye, orang-orang dari 3 keluarga besar, orang-orang dari rumah tuan kota, dan orang-orang dari kelompok tentara bayaran Yin Feng tewas atau melarikan diri. Hanya anggota keluarga Ye yang tersisa. Keluarga Ye kita menang. Semua anggota keluarga Ye mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan berteriak liar. Suara mereka nyaring. VR, selama ini kamu benar-benar mengejutkan aku. Ye Tianpeng datang dengan semangat dan gemetar menopang bahu Yunfei. Hampir tersedak sehingga dia tidak bisa bicara. Tuan Yunfei, keluarga kami dapat selamat dari bencana ini. Penghargaan utama adalah milikmu. 7 tetua juga berkumpul, semuanya sangat bersemangat. Anggota lain dari keluarga Yi juga menatapi Yunfei dengan mata penuh kagum dan semangat. Setelah pertempuran ini, status Yunfei di keluarga Ye mencapai puncaknya. Pada saat itu,
Yi Yunfei menghapuskan esensi asli dan metode penghancuran darah dan kabut tebal berwarna darah yang mengelilingi. Tubuhnya hilang. Kemudian, Yi Yunfei merasa pusing dan merasa seolah-olah ada kekosongan dan kelemahan yang sangat kuat. Pedang panjang di tangannya terjatuh ke tanah dan dia sedikit terhuyung. "Fir, apakah kamu baik-baik saja?" Tianpeng terkejut dan segera mendukung putranya. "Aku baik-baik saja. Aku baru saja menggunakan teknik bela diri tabu. Setelah menyelesaikannya, akan ada masa kelelahan. Itu adalah hal yang wajar. Jangan khawatir," ujar Yunfei. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa ramuan penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menelannya. "Baiklah," kata Tianpeng lega setelah mendengar itu. Ia tahu bahwa barusan Yunfei memang menggunakan teknik misterius yang membuat kekuatannya meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. "Fir, kembali dan istirahat sebentar," kata Ye Tianpeng. "Baiklah," jawab Ye Yunfei, siap untuk kembali ke Ye Mansion. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Wah, luar biasa. Tanpa diduga, kamu mempraktikkan sihir seperti ini dan bahkan membunuh seorang penguasa alam surga." Suara tertawa sinis terdengar. Lalu, di ujung jalan, segerombolan besar orang mulai berjalan perlahan menuju gerbang Ye Mansion. Pemimpin mereka memakai jubah emas, memakai mahkota berhiaskan batu giok, dan mengenakan ikat pinggang brokat, tampak sombong dan memandangi Yunfei dengan pandangan yang memojokkan. Ye Yunfei tak bisa berbuat apa selain mengalihkan pandangannya, mengakui identitas lawan mereka. Itu adalah Xiao Wuhen, putra ketiga Perdana Menteri Xiao, yang memojokkan. Ye Yunfei tak bisa berbuat apa selain mengalihkan pandangannya, mengakui identitas lawan mereka. Itu adalah Xiao Wuhen, putra ketiga Perdana Menteri Xiao. Keluarga Ye di kota Yuanyue bertindak tanpa hormat, menyinggung pemimpin mereka dan membantai orang-orang di rumah tuan kota. Orang-orang dan kuda dari rumah tuan kota berada di bawah yurisdiksi keluarga kekaisaran. Tindakan keluarga yang memprovokasi martabat keluarga kekaisaran. Dan itu adalah sebuah pengkhianatan. Semua jenderal, dengarkan perintahku dan segera hancurkan keluarga Ye. Duduk di atas kuda yang tinggi, Xiao Wuhen memperlihatkan tangannya dan berteriak dengan sombong. Ya, di belakangnya, semua prajurit berteriak bersamaan, memekik ke langit. Lalu, sebuah tim tentara terlatih mengepung keluarga Ye dengan agresif. Prajurit ini semuanya mengenakan baju besi yang cerah, dengan mata yang tegar dan mantap, dan setiap dari mereka penuh niat untuk membunuh. Jelas, mereka adalah prajurit yang sesungguhnya sedang berperang dan telah mengalami pembantaian di medan perang. Mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan prajurit dari 3 keluarga besar dan rumah tuan kota. Kavaleri, crossbowmen, infanteri, tim demi tim tentara datang bergelombang seperti ombak. Jumlah mereka sangat banyak sehingga sulit dihitung. "Anak muda, aku tidak bisa memikirkan hal itu. Fort Xuanjin dan bunga 7 dewa hanya layak untuk putra ketiga. Kamu adalah anak dari keluarga kecil, lebih rendah dari anak saya. Seperti semut dan berani mengambil sesuatu yang awalnya milik putra ketiga saya. Kamu benar-benar tidak tahu arti hidup atau mati." Di samping Xiao Wuhen, seorang lelaki tua kurus menatap Yunfei dengan pandangan merendahkan dan berkata dengan intang, "Saat ini, mansion Ye telah dikepung sampai habis." "Haha, Ye Yunfei, kamu benar-benar berani menyinggung putra ketiga Perdana Menteri Xiao? Kamu melakukan kebodohanmu sendiri, kamu tidak bisa lolos." Sekarang, semua orang dalam keluarga Ye melepaskan senjatanya dan tidak boleh bertindak. Pada saat yang sama, penguasa kota Yuanyue juga muncul dan tertawa penuh kemenangan. Baru saja, dia berhasil memimpin pasukan dari mansion tuan kota dan melarikan diri. Namun, ketika dia bertemu dengan Xiao Wuhen, dia kembali lagi. Apa? Ternyata putra ketiga Perdana Menteri Xiao yang datang. Ye Yunfei terlalu sombong, dia berani menyinggung putra ketiga Perdana Menteri Xiao. Kali ini,
keluarga Ye sudah selesai. Ledakan seruan terdengar di antara kerumunan penonton. Berbagai mata memandang ke arah Xiao Wuhen yang menunggang kuda tinggi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Anda harus tahu, Perdana Menteri Xiao saat ini memegang posisi tinggi dalam keluarga kekaisaran, tetapi dia memiliki banyak kekuasaan, satu orang berkuasa atas 10.000 orang. Berperang melawan Perdana Menteri Xiao sama dengan berperang melawan keluarga kekaisaran. Tak peduli siapa lawan kita, keluarga Ye tidak akan mudah dikalahkan. Saat ini, semua anggota keluarga Ye kehilangan semangat dan merasa putus asa. Putra ketiga Perdana Menteri Xiao hari ini memimpin pasukannya untuk mengepung dan memerangi keluarga Ye. Keluarga Ye harus segera berakhir. Keluarga Ye, bersiaplah untuk menghadapi musuh, ujar Ye Yunfei sambil mengangkat pedang panjangnya. Pada saat itu, raut wajah Ye Yunfei terlihat sedikit kusut. Tanpa diduga, Xiao Wuhen benar-benar mengejar mereka sampai ke kota Yuanyu, bahkan memindahkan banyak pasukan untuk menekan mereka. Siapapun yang berani menghancurkan keluarga kita, pasti tidak akan mudah, ujar Ye Yunfei sambil mengarahkan pedang panjangnya ke arah Xiao Wuhen, mendengus. Ye Yunfei, kamu sudah terlalu lelah untuk bertahan. Apa kekuatan yang kamu miliki untuk melawan? Teriak pria tua kurus yang berdiri di samping Xiao Wuhen dengan dingin. Xiao Wuhen, jika kamu berani menyentuh keluarga Ye, kau hari ini, aku, Yunfei, bersumpah, aku akan membunuhmu. Yunfei menatap Xiao Wuhen dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin, ledakan. Mengikuti kata-kata itu, niat membunuh yang dingin meletus seketika. Orang-orang di sekitar terkejut. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasa bahwa mereka berada di neraka Syura yang penuh dengan atmosfer pembunuhan. Niat membunuh dan bau darah mengalir ke jiwa semua orang. Beberapa orang yang tidak cukup bertekad hampir berlutut dan ingin sujud kepada Yunfei. Faktanya, ini adalah aura yang disebabkan oleh letusan Ye Yunfei dari jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit. Kuda perang yang ditunggangi Xiao Wuhen menjerit ketakutan di tempat dan mundur dengan putus asa, berusaha menjauh dari Ye Yunfei. Beri aku tangan. Xiao Wuhen kewalahan oleh aura Ye Yunfei dan juga ketakutan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan dia hanya bisa menggeram karena malu. Segera, senjata bergetar dan kuda meringkik. Pertempuran besar lainnya akan pecah. Novel 9 Matahari, bab 59, Pangeran Ketiga. Lihatlah, pertempuran besar akan segera dimulai. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras, hentikan semuanya. Kemudian, sekelompok orang berderap menuju dari seberang jalan, dipimpin oleh Xiao Chuochu, Huang Lao, seorang pemuda berbaju kuning, dan seorang lelaki tua berbaju hijau. Meskipun jumlah mereka kecil, setiap orang sangat kuat, termasuk 4 master di dunia langit. Termasuk lelaki tua berbaju kuning dan lelaki tua berbaju hijau. Tuan Ye Yunfei adalah dermawan saya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh saya. Teriak pemuda berbaju kuning memimpin. Siapa orang ini? Bagaimana bisa memiliki suara sebesar itu? Banyak orang bertanya-tanya, itu dia. Apa latar belakangnya? Begitu juga Ye Yunfei yang sedikit bingung dalam hatinya. Belum lama ini, di lokakarya Lingxian, Ye Yunfei membantu seorang pemuda berbaju kuning untuk bertemu dengan dokter. Karena itu, aku mengenalinya sekilas. Kong Ren, penguasa kota Yuanyue, memberikan hormat kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga. Saat orang-orang di sekitar mulai berteka-teki, siapa identitas pemuda berbaju kuning itu? Penguasa kota-kota bulan purnama sangat takut hingga ia berlari ke depan pemuda itu dan berlutut, saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Pangeran Ketiga. Bahkan Xiao Wuhen dan lelaki tua kurus di sampingnya terpaksa memegang gigi dan memberikan hormat dengan tangan terkepal. Jenderal terakhir He Chong, lihat Pangeran Ketiga. Seorang jenderal berbaju perak banyak keluar dan juga membungkuk di depan pemuda berbaju kuning itu. Yang Mulia Pangeran Ketiga.
Apakah dia adalah putra kaisar saat ini? Tiba-tiba, semua orang di sekitar terkejut dan sangat tercengang. Pangeran saat ini, apakah dia datang langsung ke kota Yuanyue? Beberapa orang yang pemalu sudah sangat takut hingga kakinya lemah, hampir roboh di tanah. Kongren, kamu benar-benar berani? Penguasa kota berani menyinggung dermawan sang pangeran, ujar pangeran ketiga dengan raut miring. Tolong selamatkan aku, pangeran ketiga. Kongren tidak tahu bahwa Tuan Muda Ye Yunfei adalah dermawan yang mulia pangeran ketiga. Kalau saja dia tahu betapapun beraninya Kongren, dia tak akan berani menyentuh Tuan Muda Ye Yunfei, ucap Kongren dengan ketakutan dan bersujud berulang kali. Brengsek, bagaimana bisa ini terjadi? Yunfei rupanya adalah dermawan pangeran ketiga, ujar Xiao Wuhen dengan wajah muram. Meski ia putra Perdana Menteri, pemuda berbaju kuning di hadapannya adalah pangeran ketiga, bahkan lebih tinggi statusnya di antara keluarga kekaisaran. Komandan Hai, kamu adalah komandan perbatasan barat laut. Jangan hanya duduk di barak dan jaga perbatasan, mengajak pasukan kekaisaran ke kota Yuanyue sungguh suatu keagungan. Kalau saya beritahu ayah saya, bagaimana menurutmu ia akan menghadapimu? Tanya pangeran ketiga dengan tenang sambil menatap jenderal berbaju besi perak. Pangeran ketiga, apa yang terjadi dengan situasi ini? Tolong angkat tanganmu dan selamatkan Hichong kali ini. Wajah Hichong berubah secara drastis. Awalnya, dia tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Ye, tapi Xiao Wuhen mengirim orang ke barak dan meminta dia untuk mengirim pasukan ke kota bulan purnama. Xiao Wuhen adalah putra Perdana Menteri Xiao, memiliki jabatan dan otoritas yang tinggi, sehingga Hichong ingin merayu Xiao Wuhen dan langsung setuju. Tidak disangka, dia sekarang bertemu dengan pangeran ketiga yang memiliki status yang lebih tinggi. Hichong, ikuti perintah. Pangeran ketiga tiba-tiba mengeluarkan sabuk pinggang emas, mengangkatnya dengan tinggi dan berteriak dengan keras. Di sabuk pinggang itu, terdapat ukiran seekor naga besar dengan gigi dan cakar terbuka. Memancarkan keagungan seorang kaisar, akhirnya kamu datang. Terkejut, Hichong dengan cepat berlutut di depan pangeran ketiga dan menjawab dengan keras. Lencana sabuk pangeran ketiga dapat dengan bebas memobilisasi pasukan di wilayah militer manapun yang berasal dari keluarga kekaisaran. Bawa orang dan kudamu dan kembali ke barakmu sekarang. Ingat, Anda melanggar aturan dengan pergi tanpa izin. Saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Teriak pangeran ketiga, saya akan mematuhi perintah. Jawab Hichong dengan tegas. Dia berdiri, melambaikan tangannya dan memerintahkan tarik mundur. Para prajurit yang mengepung rumah He segera mundur dengan tertib seperti air pasang, meninggalkan rumah He dalam waktu singkat. Tuan Muda Xiao, saya harus pergi sekarang, kata Hichong tergesa-gesa kepada Xiao Wuhen sebelum meninggalkan kota bulan purnama dengan anak buah dan kudanya. Kelompok Ye berputar balik lagi. Ye Yunfei mengenal pangeran ketiga dan dia bahkan mengaku sebagai dermawannya. Ini luar biasa. Dengan dukungan pangeran ketiga, keluarga Ye pasti akan bangkit. Hari ini, nasib keluarga Ye sungguh berbelok-belok dan aneh. Tuh terdengar seruan kagum dari kerumunan penonton di kejauhan. Hehe, terima kasih banyak, Tuan Ye Yunfei. Berkat bantuanmu, aku bisa terbebas dari racun dalam tubuhku. Jika tidak, aku mungkin masih terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, kata pangeran ketiga dengan penuh rasa terima kasih. Di sampingnya, ada Xiao Chochu, Huang Lao, dan seorang lelaki tua berjubah hijau yang mengikuti. Pangeran ketiga, kamu terlalu baik, itu hanya sedikit usaha, balas Ye Yunfei sambil menekuk tinjunya. Keluarga Ye, lihatlah pangeran ketiga. Saat pangeran ketiga mendekat, Ye Tianpeng segera membawa seluruh anggota keluarga Ye untuk berlutut dan memberi hormat. Di hadapan pangeran ketiga, keluarga Ye seperti semut. Paman Ye, itu tidak perlu dilakukan. Tolong bangunlah. Tuan Yunfei adalah penyelamatku.
Jika kamu melakukannya, aku bisa kehilangan nyawaku. Panggil saja aku Xu Tiansang. Pangeran ketiga membantu Ye Tianpeng untuk berdiri. Pangeran ketiga, Anda hanya bercanda. Ye Tianpeng berdiri bersama anggota keluarga Ye. Namun, Ye Tianpeng takkan berani menyebut nama pangeran ketiga karena itu merupakan tindakan menipu kaisar yang sangat serius. Tuan Ye Yunfei, mengapa tidak mengundang saya dan pangeran ketiga untuk masuk dan duduk? Tanya Xiao Cucu sambil tersenyum pada Ye Yunfei. Silakan masuk, balas Ye Yunfei sambil menghargai bantuan yang telah diberikan oleh pangeran ketiga pada keluarganya. Sikap pangeran ketiga terhadap Ye Tianpeng membuat Ye Yunfei merasa sedikit lega. Sebelum memasuki gerbang rumah Ye Yunfei menatap Xiao Wuhen dengan rasa dendam yang membara dalam hati. Walaupun putra Perdana Menteri, Ye Yunfei bersumpah untuk membunuh Xiao Wuhen. Namun saat ini ia tak mampu bergerak karena tubuhnya sedang dalam keadaan lemah. Karena itu, Ye Yunfei sementara menyelamatkan Xiao Wuhen. Pada saat itu, Xiao Wuhen diabaikan dan tidak diperhatikan. Seorang pria tua kurus bertanya dengan suara rendah, "Tuan muda ketiga, kami. Hampea, ayo pergi." Xiao Wuhen memutar kepala kudanya, menepuk kudanya, dan pergi. Pria tua kurus memimpin kelompok bawahannya dan mengikuti di belakang Xiao Wuhen. Putra ketiga, tidak terduga bocah Ye Yunfei bertemu dengan pangeran ketiga. Sulit bagi kita untuk memindahkannya. Setelah keluar dari mansion, pria tua kurus itu berkata kepada Xiao Wuhen, "Mamang, saya mendengar bahwa tahun ini Kaisar akan mengangkat putra mahkota secara resmi. Beberapa pangeran akan bertarung dengan sengit. Saya tidak percaya bahwa pangeran ketiga akan memiliki energi dan waktu untuk terus melindungi Ye Yunfei. Saya memperkirakan setelah pangeran ketiga meninggalkan kota Yuanyue, ia akan melupakan Ye Yunfei setelah beberapa waktu. Tidak mungkin seorang anak dari keluarga kecil di kota kecil bisa berteman dengan pangeran ketiga yang sebenarnya. Di masa depan, kita akan mencari kesempatan untuk menghadapi Ye Yunfei dan menghapus keluarga Ye. Saya ingin seluruh dunia mengetahui bahwa setiap orang yang berani melanggar perasaan saya, Xiao Wuhen, pasti akan mendapat akibat buruk." Xiao Wuhen menggertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata dengan nada dingin. Tuan muda ketiga sangat benar. Pria tua yang kurus mengangguk berulang kali. Bersambung.